Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak sibuk, jadi gak maksimal nih bosku. 76. Dari balik mobil BMW yang dikendarainya, Coki terus menguntit laju taksi yang tengah ditumpangi Rosa menuju suatu tempat yang Coki yakin pasti bukan arah rumah sakit Siloam. Setelah 20 menit perjalanan, taksi berwarna biru itu berhenti di depan sebuah bangunan berbentuk ruko. Rosa keluar dari dalam taksi persis di pintu masuk tempat itu, lalu tanpa menoleh kiri dan kanan tampak dia cepat-cepat bergegas masuk ke dalam salah satu bangunan bercat hijau yang berada paling ujung deretan bangunan tempat tinggal merangkap kedai pada bagian bawahnya. Rosa menekan nomor antrean untuk menunggu giliran dipanggil petugas teller, hanya ada satu orang lagi yang sedang dilayani. Jadi, Rosa merasa beruntung dirinya tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan keinginannya mendapatkan sejumlah uang dari tempat itu. Saat nomor antrean Rosa dipanggil, dia segera ke loket untuk bertransaksi. "Selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu?" sapa gadis muda penjaga loket yang terlihat sangat ramah sekali. Rosa segera mengeluarkan sebuah kalung pemberian Coki dari dalam tasnya lalu diberikan pada gadis muda penjaga loket itu dengan hati sedikit cemas, karena takut barang itu adalah barang imitasi seperti yang dikatakan Panji dan teman-temannya. Gadis berponi dan bermata sipit itu tampak mengerutkan kening mengamati kalung yang terlihat berkilauan di tangannya. Antara heran atau takjub Rosa tidak tahu, yang dia takutkan adalah kalung itu benar-benar perhiasan imitasi, maka pupuslah harapannya untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. "Tidak ada kwitansi pembeliannya, Kak?" tanya gadis itu membuat Rosa kian berdebar-debar. "Tidak ada, soalnya itu hadiah pemberian orang," jelas Rosa. "Sebentar ya, Kak, saya tinggal dulu ke dalam untuk menaksir harga kalung ini," ucap gadis penjaga loket itu kemudian meninggalkan Rosa sendiri di depan konter. Tidak lama kemudian keluarlah seorang lelaki parubaya yang tampak sudah memutih rambutnya datang menghampiri Rosa sambil tersenyum dan menyapa dengan ramah. "Kalungmu bernilai 400 juta, berapa banyak uang yang kamu inginkan?" ucap lelaki tua itu membuat Rosa terkejut mendengarnya dan tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat. "Serius, Pak?" tegas Rosa. "Iya, ini perhiasan langka dan limited edition. Dari mana kamu memperolehnya?" "Itu hadiah ulang tahun dari sahabatku." "Sahabat? Maksudmu, pacarmu ya?" "Bukan. Dia benar-benar hanya seorang sahabat." "Berarti dia sahabat terbaikmu yang sudi memberikan hadiah semahal dan sebagus ini. Kamu ini gadis yang beruntung, kamu harus jaga persahabatanmu dengannya, pasti kamu juga sangat berarti baginya." Rosa jadi terpegun mendengar ucapan lelaki di depannya, dia langsung teringat Coki dan menyesal tadi meninggalkannya begitu saja. Tapi, ada tanda tanya besar juga yang mulai menghantui Rosa. Dari mana Coki mendapat kalung bernilai ratusan juta ini? Kalaupun dia membelinya, dari mana uang ratusan juta? Sedangkan untuk membayar uang seserahan pernikahannya sebesar 200 juta saja dia tidak mampu. Batin Rosa mulai bertanya-tanya. "Hai, Nona, jadi ingin kamu gadaikan berapa kalung ini?" tanya si pemilik pegadaian mengusik lamunan Rosa. "Aku butuh uang," ucap Rosa tiba-tiba terpotong saat dia menangkap kehadiran Coki dari balik pintu. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Sa?" tanya Coki menghampiri Rosa di depan loket pegadaian. "Coki, ngapain kamu ikutin aku?" tegas Rosa. "Aku sahabatmu, Sa, aku tidak mungkin bisa diam begitu saja saat tahu temanku dalam masalah," jelas Coki. "Jadi kamu ingin menggadaikan kalung itu untuk membayar biaya rumah sakit ibumu?" tanya Coki melihat kalung yang dipegang pemilik pegadaian. "Iya Coki, aku terpaksa melakukannya. Kamu tidak marah, kan?" "Kenapa aku harus marah? Kalung itu kan sudah jadi milikmu, kamu bebasnya menjualnya sekalipun. Aku hanya ingin menggadainya, kalau aku sudah punya uang akan aku tebus kembali." Coki hanya mengiyakan keputusan Rosa sambil menganggukkan kepalanya. "Permisi Nona, jadi berapa akan kamu gadaikan kalung ini?" tanya lelaki tua itu yang sejak tadi menunggu jawabannya. "Iya, Pak, aku butuh uang 300 juta, jawab Rosa. "Rosa, semua itu kamu mau biaya rumah sakit?" Setelah Coki mendengar ucapan Rosa. "Iya, Coki,
Jangan turuti keinginan Dr. Davin, Rosa, kamu bayar saja setengahnya. Biaya operasi itu tidak perlu dibayar, nanti aku akan bicara dengan Profesor Hendra. Baiklah kalau begitu, makasih Coki, ucap Rosa sambil tertunduk di hadapan Coki. Iya, itu sudah jadi tanggung jawabku, karena aku yang telah meminta pada Profesor Hendra untuk membantu ibumu, maka aku juga yang berkewajiban menghadapi Dr. Davin, karena dia telah menyalahgunakan niat baik Profesor Hendra. Jelas Coki pada Rosa agar dia mengerti bahwa dirinya ikut campur urusan Rosa karena pada awalnya dirinya juga terlibat dalam masalah yang dihadapi Rosa. Maaf, Pak, tidak jadi 300 juta. Saya gadaikan 150 juta saja kalungnya, ucap Rosa pada pemilik pegadaian. Baik Nona, silakan tunggu sebentar akan segera kami proses, jelas lelaki itu. Kemudian dia kembali masuk ke bagian belakang loket, sedangkan gadis muda yang tadi melayani Rosa duduk kembali untuk melakukan tugasnya. Coki dan Rosa duduk bersebelahan, saat itu dimanfaatkan Rosa untuk menanyakan rasa penasarannya tentang kalung itu. Apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan dariku, Coki? Dari mana kamu dapat kalung bernilai ratusan juta itu? Tanya Rosa membuat kening Coki berkerut, karena dia merasa belum waktunya Rosa tahu tentang kehidupannya saat ini. Maaf, aku belum bisa cerita sekarang, mungkin setelah masalah ibumu selesai, aku akan cerita semuanya, jawab Coki yang sudah menduga lambat laun Rosa pasti akan menanyakan perihal kalung itu. Tapi, aku perlu penjelasanmu sekarang. Apa maksudmu semalam tiba-tiba meneleponku dan mengatakan kalau kamu kecewa padaku? Rosa tampak tertunduk mendengar pertanyaan Coki. Dia mulai rasa bersalah kemarin menelepon Coki dengan mengatakan bahwa dirinya merasa dikecewakan oleh Coki. Seharusnya dia tidak melakukan itu, karena kenyataannya Coki selalu ingin meluangkan waktunya ketika dirinya dalam masalah. Aku juga sedang tidak ingin membahas tentang hal itu sekarang, Coki. Kalau kamu mau tahu, masalahku dengan pimpinan rumah sakit Siloam sebenarnya sangat serius. Ternyata dia orang yang berbahaya dan kejam, Coki, ucap Rosa dengan suara tiba-tiba menjadi sedih. Apa yang sudah dilakukannya padamu, Tanya Coki mulai merasa ada sesuatu yang buruk telah terjadi dengan sahabatnya itu. Rosa lalu menceritakan kejadian buruk yang kemarin dia alami, tentang tindakan brutal yang dilakukan Pak Davin padanya. Aku ditampar, ditendang dan disuruh berguling-guling di lantai untuk membersihkan air teh yang tumpah di lantai. Cerita Rosa sambil terisak-isak merasakan kesedihan yang begitu besar. Tangan Coki mengepal menahan amarah mendengar perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan Dr. Davin terhadap sahabatnya. Tenang, hari ini juga aku akan membalas perbuatan Dr. Davin. Akan aku buat dia menyesali semua perbuatannya padamu, ucap Coki coba menenangkan Rosa. Tapi, aku tidak ingin kamu terlibat dengan masalahku ini, ungkap Rosa. Oh, kenapa, Apa sekarang kamu sudah tidak menganggapku sahabatmu lagi? Bukankah sebagai seorang sahabat sudah sepantasnya kita saling berbagi dan saling menguatkan? Kau juga pernah melakukan hal yang sama padaku, saat aku mendapat masalah dengan pernikahanku. Kamu orang pertama yang membelaku dari serangan Via dan keluarganya, kamu tidak lupa itu, kan? Jadi kamu tidak punya alasan apapun untuk tidak melibatkan aku dalam masalahmu, terutama dengan Dr. Davin yang memang kejahatannya sangat meresahkan, bukan hanya padamu tapi juga pada pasien yang dirawat di rumah sakitnya. Jelas Coki panjang lebar, membuat Rosa tidak bisa bicara apa-apa lagi, dan akur dengan keputusan Coki yang ingin membantunya. Lelaki tua pemilik pegadaian yang sudah turun-temurun dikelolanya, bahkan sampai cucunya yang kini bekerja melayani pelanggannya di loket, memanggil Rosa untuk menerima uang hasil menggadaikan kalung pemberian Coki. Nanti kalau sudah ada uang, ambillah kembali kalung itu, sayang sekali kalau sampai tidak ditebus, karena itu termasuk perhiasan yang langka dan pastinya punya sejarah di antara kalian berdua. Hehehe, canda lelaki itu sambil menyerahkan segepok uang kepada Rosa. Dengan uang 150 juta di tangannya sekarang Rosa sedikitnya bisa bernapas lega sambil berharap bisa membawa ibunya pulang dari rumah sakit secepatnya. Saat itu juga, Coki mengantar Rosa dengan mobil BMW-nya menuju rumah sakit untuk berhadapan kembali dengan si dokter jahat Davin. Bersambung.
77. Dr. Davin tampak sedang duduk santai di ruangannya. Angan-angannya tengah berputar-putar membayangkan kejadian kemarin. Rosa duduk di pangkuannya dengan wangi parfum dari tubuhnya yang membangkitkan hasrat. Di balik kepolosan dirimu rupanya tersimpan gairah untuk kunikmati. Gumam Dr. Davin sambil menghayalkan bercinta dengan Rosa seperti pada foto-foto yang sedang dipandangi di ponselnya. Apapun resikonya akan kulakukan agar kamu mau melayaniku, Rosa. Dr. Davin telah mengatur rencana untuk menjebak Rosa dalam permainannya. Salah satunya dengan melakukan markup pada biaya perobatan ibunya, yaitu dengan mengenakan biaya operasi yang sebenarnya tidak dipungut bayaran karena ada campur tangan Susan dan Coki yang selama ini telah bekerja sama baik dengan Profesor Hendra. Berhenti, mau kemana kalian? Cegat seorang security saat mendapati Rosa dan Coki coba mendekati ruangan kepala rumah sakit tanpa melalui resepsionis yang ada kantor itu. Coki yakin jika harus melapor terlebih dahulu pasti hanya Rosa yang diperbolehkan masuk. Itulah alasan Coki memilih untuk merangsek masuk ke ruangan Dr. Davin. Coki dan Rosa berjalan setengah berlari untuk melepaskan diri dari petugas yang ingin mencegahnya menemui pimpinan rumah sakit. Setelah berada tepat di depan pintu ruangan Pak Davin, Coki langsung memegang gagang pintu dan membukanya. Dr. Davin terkejut melihat pintu ruang kerjanya terbuka tanpa ada suara ketukan terlebih dahulu. Lebih terkejut lagi ketika dia mendapati wajah Rosa dan Coki tersembul dari balik pintu. Wah, rupanya ada tamu yang sedang aku tunggu-tunggu nih, ucap Pak Davin untuk menutupi keterkejutannya. Maaf, Pak, mereka berdua menerobos masuk, ucap seorang petugas keamanan tiba-tiba datang masuk melapor pada Dr. Davin. Tidak apa-apa, biarkan mereka di sini, keluarlah. Perintah Dr. Davin. Security berbadan gempal itu pun segera keluar dari dalam ruangan. Ayo duduk, kenapa kalian berdua berdiri kayak patung begitu? Ucap Dr. Davin pada Rosa dan Coki. Rosa pun duduk di depan meja kerja Pak Davin, sedangkan Coki memilih duduk di sofa mengamati gerakan Rosa dan Dr. Davin. Jadi gimana Rosa, apa kamu mau membayar biaya perobatanmu? Tanya Dr. Davin yang duduk di kursi kerjanya sambil menatap Rosa dengan tatapan nakal. Rosa yang menyadari itu merasa risih sekaligus jijik. Ini saya bayar 150 juta sesuai tagihan yang harus saya bayar. Ucap Rosa sambil memberikan segepok uang yang dibungkus dalam amplop coklat. Coba kamu lihat lagi nominal di struk tagihan yang kemarin, sepertinya kamu salah lihat jumlahnya. Tegas Dr. Davin. Saat yang ditunggu Coki untuk angkat bicara pun digunakannya untuk menyerang Dr. Davin. Tega ya Bapak melakukan markup pada pasien? Jelas-jelas Profesor Hendra tidak memungut bayaran untuk biaya operasi yang dilakukannya pada Ibu Rosa, karena sayalah yang meminta Profesor Hendra untuk datang ke rumah sakit ini, ucap Coki dengan nada tegas. Oh, jadi kamu datang ke sini mau jadi pahlawan kesiangan, Coki. Gertakanmu tidak mempan. Kamu pikir aku akan berubah pikiran dengan ceritamu itu? Ucap Dr. Davin sambil menunjuk ke arah Coki. Aku tetap tak mengizinkan Ibu Rosa keluar dari rumah sakit sebelum melunasi semua uang yang tertulis pada struk tagihan, kecuali. Ucap Dr. Davin memotong ucapannya sendiri sambil menatap nakal ke arah Rosa di hadapannya. Kecuali apa Pak? Kecuali kamu mau menemani aku semalaman di hotel. Hehehe, gimana? Cantik, kamu mau, kan? Ucap Dr. Davin membuat Rosa tambah jijik dengan lelaki yang seumuran ayahnya itu. Tolonglah, dokter, jangan permainkan aku seperti ini, biarkan ibuku keluar dari rumah sakit, rayu Rosa sambil menunduk memohon-mohon pada Dr. Davin. Rosa kamu tidak perlu melakukan itu, tidak perlu memohon belas kasih dari orang jahat seperti ini. Ucap Coki mendekati Rosa sambil menegakkan bahu sahabatnya agar tak menunduk dan memohon pada Dr. Davin. Ayo terimalah tawaranku Rosa, malam ini temaniku bermalam di hotel mewah bintang 5, aku janji akan membuatmu bahagia, ucap Dr. Davin membuat Coki marah dan muak mendengarnya. Apa Bapak tidak takut dilaporkan ke polisi karena telah melakukan kecurangan? Ucap Coki dengan tangan mengepal merasa sangat marah. Kamu siapa Coki berani melaporkan aku pada polisi? Sudah merasa hebat kamu mau melawan aku di pengadilan. Bisa-bisa kamu yang akan aku masukkan ke dalam penjara kalau berani menentangku.
Ancam Dr. Davin sambil menatap tajam ke arah Choki. Kenapa aku harus takut? Selagi aku tidak bersalah dan menegakkan kebenaran, selama itu akan berani menghadapinya, tegas Choki sambil balas menatap ke wajah Dr. Davin tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Melihat kesungguhan Choki yang ingin membela Rosa, Pak Davin sedikit ciut nyalinya, karena dia merasa memang dalam posisi yang melakukan kesalahan dan kecurangan. Sini Choki, aku ada solusi. Panggil Dr. Davin tiba-tiba pada Choki untuk mengikutinya ke pojok ruangan. Awalnya Choki ragu untuk mengikuti keinginan Dr. Davin, tapi mungkin pimpinan rumah sakit itu bermaksud memberikan solusi yang lebih bijaksana pada Rosa. Choki, aku tahu kamu juga lelaki normal yang butuh penyaluran. Aku menawarkan sesuatu yang baik pada Rosa agar ibunya bisa segera keluar dari rumah sakit. Dan aku juga menawarkan sesuatu yang sulit untuk ditolak oleh lelaki seperti kita. Bagaimana kalau nan malam kita melakukan ini pada Rosa? Jelas Dr. Davin sambil menunjukkan sebuah foto dewasa pada layar handphonenya. Tampak di sana dua orang lelaki dan seorang perempuan cantik sedang berkumpul bersama di atas ranjang tanpa pakaian yang menutupi tubuh mereka. Choki langsung paham maksud Dr. Davin yang ingin membagi Rosa dengan dirinya di kamar hotel. Karena rasa marah Choki tak terbendung, Choki langsung merebut handphone Dr. Davin lalu membantingnya hingga pecah dan berserakan kemana-mana. Tidak sudi aku mengikuti permainan bejatmu, dokter, ucap Choki yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Kurang ajar kamu, Choki, teriak Dr. Davin penuh amarah lalu dengan spontan dia mengambil sebuah termos air berukuran kecil yang berada di dekatnya. Lalu dengan keras dilemparkannya benda yang biasa digunakannya untuk meracik teh atau kopi ke arah Choki. Choki yang bisa membaca pergerakan Dr. Davin, segera menghindari lemparan benda berbentuk panjang itu, hingga mengenai tembok dan berbalik ke arah Dr. Davin, sehingga tidak dapat dielakkan lagi air panas di dalam termos itu terpancar keluar dan menciprati tubuh Dr. Davin. Dr. Davin yang merasa kepanasan sampai menjatuhkan diri dan berguling-guling di lantai. Choki dan Rosa yang melihat kejadian itu hanya terdiam tak tahu harus berbuat apa. Lihat, apa yang kemarin dia lakukan padamu, hari ini langsung dibayar lunas oleh perbuatannya sendiri. Ucap Choki pada Rosa yang masih terpegun melihat dokter jahat itu menjerit kepanasan. Bersambung, 78, tolong, teriak Dr. Davin yang kini duduk di lantai meminta bantuan. Beberapa dokter dan perawat yang mendengar teriakan itu pun segera masuk ke dalam ruang kerja Pak Davin. Mereka sangat terkejut melihat Dr. Davin sedang duduk di lantai dan mengerang kesakitan. Ada apa, Pak Davin? Ucap seorang dokter yang segera melutut di samping Dr. Davin. Ambilkan aku krim luka bakar, aku terkena air panas, jelas Pak Davin. Seorang perawat pun segera keluar ruangan untuk mengambil obat yang dibutuhkan oleh atasannya. Pak Davin dibantu berdiri dan dipapa untuk duduk di sofa yang ada di dalam ruangannya itu. Apa yang terjadi, Pak Pimpinan? Tanya Dr. Jimmy yang juga berada di dalam ruangan itu. Lelaki itu yang menyebabkannya, ucap Dr. Davin menunjuk ke arah Choki. Choki dan Rosa saling berpandangan mendengar tuduhan yang dilontarkan pimpinan rumah sakit. Nona Rosa, kenapa kalian lakukan ini pada Dr. Davin? Tanya Dr. Jimmy yang mengenal Rosa karena dokter itulah yang menangani pengobatan ibunya. Bukan, Choki, yang melakukannya, Pak Davin sendiri yang melempar termos air panas ke arah teman saya ini, lalu malah berbalik mengenai tubuhnya. Jelas Rosa menceritakan fakta yang sebenarnya terjadi. Tidak benar itu Pak Jimmy, aku hanya membela diri saat Choki berusaha menyerangku. Lihat saja ponsel aku sampai pecah berserakan di lantai. Dia juga yang melakukannya, tuduh Dr. Davin, lalu spontan dia mengambil gelas di atas meja lalu dilemparkannya ke arah Choki untuk menunjukkan kemarahannya. Choki dengan cepat menangkis lemparan Dr. Davin, gelas itu pun jatuh dan kacanya berserakan di lantai. Aku akan melaporkan perbuatanmu, Choki, biar kamu mendekam dalam penjara. Ucap Dr. Davin sambil menunjuk ke arah Choki. Lalu dia menyuruh Dr. Jimmy dan rekannya keluar untuk menghubungi pihak berwajib. Kini tinggal mereka bertiga kembali di dalam ruangan. Choki malah tersenyum merasa tidak takut dengan ancaman Dr. Davin karena dia berada di pihak yang benar. Tapi Rosa sebaliknya,
Hatinya langsung ciut mendengar ancaman Dr. Davin yang ingin memenjarakan Choki. Tentu saja Rosa tidak ingin itu terjadi pada sahabatnya, apalagi yang dilakukan Choki semata-mata untuk membelanya dirinya. Pastilah Rosa akan merasa bersalah jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu pada Choki. Walaupun Rosa tahu Choki berada di pihak yang benar, dia tetap yakin dengan jabatan dan uang yang dipunyai Dr. Davin, dia pasti mampu membeli hukum dan membuat Choki mendekam dalam penjara. Menyadari hal itu, Rosa langsung memohon dan berlutut di depan Dr. Davin untuk agar tidak melaporkan Choki. "Tolong, dokter, jangan laporkan Choki, karena dia tidak bersalah," ucap Rosa memohon di hadapan Dr. Davin. "Rosa, buat apa kamu lakukan itu? Bangun, Sa," cegah Choki menyuruh Rosa bangun dari hadapan Dr. Davin, tapi Rosa tak menghiraukan ucapan Choki. "Saya janji akan melunasi seluruh uang tagihan rumah sakit, tapi batalkan keinginan dokter untuk menahan Choki. Aku mohon, dokter," rayu Rosa lagi sambil menyembah-nyembah di depan Dr. Davin memohon belas kasihannya. Dr. Davin tampak tersenyum penuh kemenangan karena berhasil membuat Rosa takut kalau sahabatnya akan dipenjara karena berani menentangnya. "Tawaranku tetap tidak berubah. Kalau kamu ingin ibumu keluar dari rumah sakit dan kamu juga ingin aku menarik tuntutanku terhadap Choki, kamu harus mau melayaniku tidur semalaman di dalam hotel," ucap Dr. Davin masih berusaha mencari kesempatan untuk mengencani Rosa. Rosa tampak terdiam dan tertunduk di depan Dr. Davin. "Gimana, cantik, kamu bersedia, kan?" rayu Dr. Davin lagi sambil mengelus-elus kepala Rosa yang hanya tertunduk pertanda dia setuju menuruti keinginan Dr. Davin. Tentu saja semua terpaksa dia lakukan demi kebaikan ibunya dan Choki. Melihat pemandangan menjijikan yang dilakukan oleh Dr. Davin, Choki sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia tidak mungkin bisa diam tanpa melakukan apa-apa melihat kejahatan sedang berlangsung di depan matanya. Dengan gerak cepat Choki mengambil kaca dari lantai yang berasal dari potongan gelas yang tadi dilemparkan oleh Dr. Davin. Lalu dia menghampiri Dr. Davin yang sedang duduk di sofa dan mengancam lelaki itu dengan menempelkan kaca di tangannya tepat di leher dokter itu. "Rosa, ayo cepat kamu keluar. Segera bawa ibumu keluar dari rumah sakit ini sekarang juga," perintah Choki pada Rosa. "Choki, apa yang kamu lakukan ini? Hentikan Choki," ucap Rosa merasa keberatan dengan tindakan Choki yang menggunakan cara kekerasan agar bisa mengeluarkan ibunya dari rumah sakit. Dokter bajingan ini sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. "Sa, jalan satu-satunya dia harus diberi balasan yang kejam yang akan membuatnya jera karena telah mencoba mengambil kesempatan padamu," ucap Choki dengan tegas sambil menodongkan potongan kaca ke leher Dr. Davin yang diam tak berkutik. "Jangan Choki, ayo lepaskan Dr. Davin," rayu Rosa lagi, tapi Choki tetap bersikeras dengan keinginannya memberi pelajaran pada Dr. Davin. "Dia harus diberi cara kekerasan juga seperti ini," tegas Choki. "Tapi ini hanya akan menambah masalahnya makin panjang, Choki," ucap Rosa lagi tidak putus asa untuk membujuk Choki. "Dengar, Sa, tidak apa-apa kita hidup susah demi menegakkan kebaikan," nasihat Choki membuat Rosa terdiam. Dokter Jimmy dan perawat yang kembali ke ruangan itu, merasa terkejut melihat Choki sedang menyandera Dr. Davin. "Hentikan, Choki," teriak Dr. Jimmy. "Jangan mendekat, aku bisa nekat menusuk leher Dr. Davin sekarang juga," gertak Choki. "Choki, tolong lepaskan," ucap Dr. Davin yang menyadari dirinya dalam bahaya. "Baiklah, aku akan menuruti segala yang kamu inginkan," tambah Dr. Davin yang mulai ketakutan. "Baik, tapi kamu harus menepati janjimu," pinta Choki dengan tegas. "Iya Choki, aku janji akan melakukan semua keinginanmu," ucap Dr. Davin yang tampak pasrah dengan keadaan. "Pertama, kamu harus mengizinkan Ibu Rosa segera keluar dari rumah sakit. Kedua, tagihan biaya operasi Haris dihapuskan. Ketiga, kamu tidak akan mengusik Rosa lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, kamu harus menghentikan perbuatan tidak terpujimu melakukan markup pada para pasien di rumah sakit ini dan menjadi contoh yang baik pada karyawanmu," ucap Choki mengungkapkan keinginannya pada Dr. Davin. Dr. Jimmy dan rekan kerjanya yang mendengar semua keinginan Choki, jadi berpihak padanya.
karena merasa apa yang diinginkan Choki itu suatu yang benar. Selama kepemimpinannya, Dr. Davin memang selalu menyalahi aturan dan dia selalu memberi perintah yang bertentangan dengan kode etik seorang dokter. Tapi, tak ada seorang pun yang mau bersuara untuk mengingatkan apalagi menentang Dr. Davin, sehingga hari ke hari tindakannya semakin meresahkan. Iya, Choki, semua keinginanmu akan aku lakukan. Aku mohon lepaskan aku sekarang, pinta Dr. Davin sambil menyembah ke arah Choki. Choki kemudian menarik pecahan kaca dari leher Dr. Davin, lalu membantingnya ke lantai. Dr. Davin yang merasa lega, langsung bersandar di sofa dengan tubuh yang lemas dan berkeringat dingin. Ayo, kita pergi dari sini. Ajak Choki pada Rosa untuk segera meninggalkan ruang kerja Dr. Davin. Tapi baru saja keduanya melangkah hendak keluar tampak dua orang petugas kepolisian sudah menghadang di depan pintu. Bersambung. 79. Selamat siang, kami menerima laporan penangkapan atas nama Choki Charbini, ucap salah seorang petugas kepolisian yang mencegat Choki keluar dari kantor Dr. Davin. Iya, Pak, saya Choki Charbini, ucap Choki yang terkejut dengan kehadiran kedua polisi tiba-tiba sudah berada di depannya. Choki tidak bersalah, Pak. Dia hanya ingin melindungi saya, ucap Rosa yang merasa lemas melihat kedua polisi bertubuh tegap itu ingin memborgol tangan Choki. Tunggu, Pak, cegah Dr. Jimmy yang tadi membuat laporan polisi atas namanya karena diperintah oleh Dr. Davin. Saya ingin menarik balik laporan saya pada Pak Choki, tambah Dr. Jimmy yang mendekati kedua polisi itu. Oh, kenapa dibatalkan Dr. Jimmy? Biar saja Choki meringkuk dalam tahanan, ucap Dr. Davin yang tubuhnya sedang diolesi obat luka bakar oleh seorang perawat. Dr. Jimmy jadi terdiam coba berpikir untuk mengambil keputusan. Tidak bisa begitu dok, bukankah tadi dokter sudah berjanji akan menuruti semua keinginan Choki? Berarti biarkan Dr. Jimmy menarik balik laporannya, ucap Rosa coba membantah perintah Dr. Davin. Masa bodoh dengan janji itu, aku pun terpaksa menyanggupinya karena dalam ancaman, tegas Dr. Davin. Dr. Jimmy, tolonglah tarik balik laporannya, saya tahu dokter lebih bijak dalam mengambil keputusan, sudah jelas Choki itu tidak bersalah, yang bersalah sebaliknya Dr. Davin sendiri, aku mohon, dokter. Ucap Rosa langsung bersimpuh di hadapan Dr. Jimmy. Rosa, jangan lakukan itu, ucap Choki yang sudah tidak bisa bergerak karena lengannya sudah dicengkeram oleh kedua polisi. Melihat tindakan Rosa, Choki merasa sangat sedih sekaligus dia dapat tahu bahwa Rosa sangat menyayanginya. Dia rela melakukan apa saja demi Choki. Dr. Jimmy segera membungkuk coba menegakkan tubuh Rosa yang bersimpuh di hadapannya. Berdirilah Nona Rosa, ucap Dr. Jimmy. Rosa pun mengikuti perintah dokter muda yang ganteng itu. Jadi, bagaimana ini Dr. Jimmy? Kami tidak punya banyak waktu, segera ambil keputusan. Ucap salah satu petugas polisi menunggu jawaban. Jangan berani melindungi Choki, Dr. Jimmy, karirmu di rumah sakit ini akan jadi taruhannya, ancam Dr. Davin yang telah mengingkari janjinya pada Choki. Saat itu juga Choki memandang penuh kebencian ke arah Dr. Davin. Dr. Jimmy semakin ragu untuk mengambil keputusan, dia kembali terdiam sambil mengerutkan keningnya tanda sedang berpikir keras. Keadaan di dalam ruangan itu seketika menjadi hening menunggu Dr. Jimmy mengambil keputusan. Baiklah Pak Polisi, dengan ini saya Dr. Jimmy menyatakan ingin menarik balik laporan saya terhadap Bapak Choki, dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ucap Dr. Jimmy dengan suara tegas dan penuh keyakinan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah yang terbaik karena berpihak pada kebenaran. Terima kasih, Dr. Jimmy. Ucap Choki menyalami Dr. Jimmy yang tampak sebaya dengannya itu. Rosa pun melakukan hal yang sama pada Dr. Jimmy. Sebaliknya Dr. Davin tampak sangat kecewa dan marah mengetahui keputusan bawahannya itu malah berpihak pada musuhnya. Dalam hati dia langsung berpikir untuk mendepak Dr. Jimmy secepatnya dari tempat itu. Baiklah kalau demikian, maka Bapak Choki terbebas dari tuduhan. Tapi Bapak tetap harus ke kantor polisi sebagai saksi untuk membuat pernyataan dan kesaksian karena butuh proses pencatatan di kantor kepolisian. Bagaimana Pak Choki? Bapak bersedia, kan? Jelas salah satu petugas kepolisian yang berhidung mancung dan memiliki sedikit kumis di atas bibirnya.
Baik, saya bersedia, Pak. Tapi apakah tidak ada laporan dari Profesor Hendra yang menyangkut tindakan penyalahgunaan kode etik dokter yang dilakukan oleh Dr. Davin? Tanya Choki yang selama ini dia berpikir Profesor Hendra sudah memproses hukum atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Dr. Davin terhadap para pasien, salah satunya menerima suap untuk mempermudah proses pengobatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Hei, Choki, jangan mengada-ngada kamu. Kamu coba mengkambing hitamkan aku. Ya, kurang ajar kamu, Choki. Teriak Dr. Davin merasa tidak terima dengan pertanyaan Choki kepada petugas kepolisian. Begini saja, Pak, saya minta waktunya sekitar 15 menit untuk menyelesaikan masalah ini dengan Dr. Davin. Terus terang saya merasa tidak puas kalau ada orang yang bersalah belum diadili atas perbuatannya. Kalau sekiranya Bapak ingin menunggu di lobi rumah sakit silakan saja. Saya akan segera turun dan ikut bersama-sama Bapak kalau masalah saya sudah clear. Bisa tolong saya kan, Pak? Pinta Choki sambil mengemukakan alasannya. Si dokter berkumis tipis melirik jam di tangannya, lalu memberi jawaban pada Choki. Oke boleh, Pak, saya tunggu Pak Choki di bawah. Ucap polisi berwajah tampan itu kemudian bersama rekannya keluar ruangan dan berjalan menuju lift. Apa yang ingin kamu lakukan, Choki? Aku takut ini akan menambah masalahmu, tanya Rosa setelah kedua petugas kepolisian itu pergi. Tenang Rosa, seperti yang pernah aku bilang, untuk menegakkan kebenaran memang diperlukan pengorbanan, jawab Choki dengan santai tanpa ada rasa cemas sedikitpun. Choki mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu dia menelepon Profesor Hendra untuk mengetahui apakah kasus suap Dr. Davin sudah dibawa ke ranah hukum. Halo Profesor Hendra, saya Choki Charbini, masih ingat dengan saya kan, Prof? Sapa Choki saat Profesor Hendra menjawab panggilannya di sana. Oh, Choki, pasti ingatlah, walaupun aku sudah tua tapi aku belum pikun dan aku belum lupa ingatan. Hehehe, canda Profesor Hendra yang membuat Choki tersenyum. Choki pun membuat loudspeaker obrolannya dengan Profesor Hendra agar Dr. Davin dan stafnya yang ada di tempat itu mendengar sendiri yang diucapkan oleh dokter senior di dunia perobatan itu. Bisa aja, Prof. Hehehe, balas Choki. Langsung saja saya ingin menanyakan perihal kasus Dr. Davin, pimpinan rumah sakit Siloam. Apakah sudah Profesor laporkan ke pihak yang berwenang? Tentu sudah dong, anak muda. Kamu pikir aku main-main dengan ucapanku? Aku itu terlalu cinta sama dunia kedokteran yang sudah puluhan tahun aku geluti. Jadi kalau ada oknum yang coba mencorengnya, maka orang pertama yang harus dihadapi adalah aku. Kalau istilah katanya, langkahi dulu mayatku. Hehehe, canda Profesor Hendra lagi membuat obrolannya dengan Choki terdengar lebih santai. Jadi dalam beberapa hari lalu aku sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi atas tindakan Dr. Davin yang menerima suap dan merugikan pasien yang dirawat di rumah sakit Siloam. Petugas secara diam-diam sudah datang ke lokasi dan sudah mengantongi bukti-bukti yang diperlukan. Tidak lama lagi petugas akan datang ke rumah sakit Siloam untuk melakukan penangkapan pada Dr. Davin. Jelas Profesor Hendra di sana membuat semua yang mendengar merasa terkejut. Terlebih lagi Dr. Davin sendiri. Baik Prof, terima kasih atas informasinya, ucap Choki mengakhiri pembicaraannya dengan Profesor Hendra. Bohong, semua itu fitnah. Choki sudah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Teriak Dr. Davin yang panik, lalu bergegas mengambil tas kerjanya di atas meja dan ingin melarikan diri. Tapi Choki dibantu staf rumah sakit dengan sigap menahan dokter jahat itu melarikan diri dari rumah sakit. Bersambung 80. Choki bersama beberapa staf rumah sakit mengurung Dr. Davin di ruangan kerjanya. Mereka berjaga-jaga di luar sambil menunggu kedatangan petugas dinas kesehatan yang akan menjemput Dr. Davin untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bagaimana dengan ibu saya, Dok? Apakah sudah bisa pulang hari ini? Tanya Rosa pada Dr. Jimmy yang ikut berjaga-jaga di depan ruang kerja Dr. Davin. Sebenarnya Ibu Marina masih beberapa hari lagi perlu perawatan intensif di rumah sakit, Non Rosa. Saya yang dari awal menangani sakitnya tahu betul kondisinya masih belum stabil. Kemarin itu, sebenarnya Dr. Davin yang bersikeras menginginkan Bu Marina bisa segera pulang,
dengan tujuan agar segera membayar biaya perobatan yang dibutuhkan. Saya sudah berusaha menjelaskan, tapi tetap tidak mengubah keinginannya. Non Rosa pasti sudah tahu kan, tujuannya agar dia bisa secepatnya memeras pasien dengan biaya-biaya tambahan yang tidak semestinya dicantumkan dalam tagihan rumah sakit, jelas Dr. Jimmy. Oh, jadi semua ini memang sudah rencana Dr. Davin, sampai nekat mengatakan ibu saya sudah sembuh padahal masih perlu perawatan. Ya, ampun, beresiko sekali tindakan Dr. Davin itu. Kalau terjadi apa-apa dengan kesehatan ibu saya pun tak dipedulikannya, demi mendapatkan keinginannya. Berbahaya sekali ya ada dokter sejahat itu, ucap Rosa merasa ngeri membayangkan terjadi yang tidak diinginkan pada ibunya sekiranya dipaksa pulang sementara kondisi kesehatannya belum benar-benar pulih. Sementara Dr. Davin merasa sudah tak berkutik lagi di ruang kerjanya, sekarang dia juga dijaga ketat oleh petugas keamanan agar tidak keluar dari rumah sakit. Dr. Davin yang sudah mati kutu berinisiatif untuk menelepon Steve, untuk meminta pertolongan teman dekatnya yang selalu menghabiskan waktu bersamanya bermain blackjack itu. Halo Steve, lagi sibuk enggak? Enggak, Pak Dokter, ada apa nih? Mau ngajak main blackjack lagi ya? Bukan Steve, aku lagi ada masalah nih, bisa enggak kamu tolong carikan aku pengacara? Urgen nih. Aku perlu sekarang juga dan suruh dia datang ke kantorku secepatnya. Emangnya kamu ada masalah apa sih, kok sampai perlu pengacara segala? Nanti deh aku cerita, yang penting sekarang segera carikan pengacara ternama. Kalau soal uang nggak masalah, berapapun aku pasti bayar. Tapi aku belum pernah berhubungan dengan masalah hukum kayak gini dan aku juga nggak tahu harus cari pengacara di mana. Gimana dong, Pak Dokter? Bilang aja kalau lo malas enggak mau bantu gue, gitu kan, Steve? Swear, aku buta masalah hukum, Dok. Lagian sebenarnya kamu kenapa sih? Korupsi ya? Apa abis ketahuan merkosa cewek? Hehehe, bacot lo, Steve. Jadi gimana nih, lo mau bantu gue apa enggak? Sorry, Dok. Kayaknya kali ini gue enggak bisa bantu, salah-salah gue malah terlibat masalah lo. Biar gini-gini gue paling anti dengan yang namanya pelanggaran hukum. Dasar lo, Steve. Kalau ada butuhnya aja lo cari-cari gue, sekarang pas gue butuh macam-macam lo bikin alasan. Malas gue kenal lo lagi. Dr. Davin langsung menutup ponselnya yang skrinnya sudah retak itu lantaran tadi dibanting coki. Kini saking emosinya dengan Steve, dia pula yang kini membanting ponselnya itu ke lantai hingga berkeping-keping, yang sepertinya kali ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Di tengah kemarahan Dr. Davin pada Steve, pintu ruang kerjanya terbuka. Rupanya petugas dinas kesehatan telah tiba untuk membawa Dr. Davin atas tuduhan pelanggaran kode etik kedokteran yang dilakukannya. Saya pokoknya tidak bersalah bapak-bapak. Tuduhan itu hanya fitnah untuk merusak reputasi saya dan juga reputasi rumah sakit ini, semuanya tidak benar. Ucap Dr. Davin saat menolak dibawa oleh petugas. Silakan Bapak buktikan nanti di kantor dinas, yang penting sesuai prosedur Bapak harus ikut kami berdasarkan surat penjemputan yang kami bawa ini, jelas seorang petugas berseragam dengan tegas. Kalau saya tidak mau gimana? Ucap Dr. Davin berkilah. Tolonglah bersifat kooperatif, Pak, agar proses penyidikan berjalan dengan baik dan lancar. Jika Bapak memang tidak bersalah toh akan dibebaskan. Ayo Pak ikut kami jangan buang-buang waktu. Bujuk petugas dinas. Dr. Davin pun akhirnya tidak punya pilihan, dia akhirnya akur bersedia digelandang oleh beberapa petugas dinas kesehatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan sanksi dicopot gelar dokter dan jabatannya sebagai pimpinan rumah sakit, bahkan yang terberat akan dimasukkan ke dalam penjara jika terbukti melakukan tindakan pidana. Awas lo Coki, aku tidak akan tinggal diam dan akan menuntut balas atas perbuatanmu, ancam Dr. Davin saat keluar ruangan berpapasan dengan Coki. Oke, Pak, aku terima tantanganmu. Semoga beruntung ya Pak Dokter. Daak, hehehe. Balas Coki sambil mencandai Dr. Davin yang tampak menatap nyalang kepadanya. Selama perjalanan menuju keluar rumah sakit, setiap staf dan juga keluarga pasien yang ikut menyaksikan penangkapan Dr. Davin melontarkan makian pedas padanya. Semoga kamu mendapat hukuman yang berat, Dokter Gadungan. Kamu itu memang tak pantas jadi dokter,
lebih pantas jadi preman di pasar. Selama ini perbuatanmu hanya meresahkan karyawan saja, Pak. Syukurlah kau ditangkap. Sudah terlalu banyak uang pasien yang dikuras habis olehmu. Kini kamu harus menanggung semua perbuatanmu. Tamatlah riwayatmu dari rumah sakit ini, Dok. Dr. Davin hanya tertunduk malu mendengar cacian dan makian yang terlontar padanya, sambil terus berjalan diapit oleh beberapa petugas keluar rumah sakit. Pak Coki, terima kasih atas keberaniannya mengungkap semua kecurangan yang dilakukan Dr. Davin di rumah sakit ini, ucap Dr. Jimmy menyalami Coki. Bukan karena saya, Dok, tapi berkat campur tangan Profesor Hendra, berterima kasihlah pada beliau, balas Coki. Sudah pasti, dia itu sudah saya anggap sebagai guru saya, tambah Dr. Jimmy. Baguslah, dokter, teruslah menebar kebaikan ya, Dok. Ucap Coki dengan penuh senyum pada dokter muda yang tampan di depannya. Maaf, Dok, saya harus pamit sekarang, karena harus ke kantor polisi membuat kesaksian, tambah Coki pada Dr. Jimmy. Saya minta maaf Pak Coki, karena ketidaktahuan saya Pak Coki harus berhubungan dengan kepolisian, ungkap Dr. Jimmy merasa menyesal. Tidak apa-apa, Dok, sampai ketemu lagi, ucap Coki kemudian meninggalkan Dr. Jimmy. Coki, aku ingin menemanimu ke kantor polisi, aku merasa khawatir terjadi apa-apa dengan kamu, ucap Rosa yang berjalan beriringan dengan Coki di lantai dasar rumah sakit menuju lobi. Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, Sa, aku kan ke rumah sakit hanya untuk jadi saksi, paling sejam 2 jam aku sudah bisa pulang, jelas Coki coba menenangkan Rosa yang masih terlihat cemas atas semua yang terjadi hari ini. Tetap saja aku belum merasa tenang kalau urusanmu belum beres, Coki, jadi kamu jangan melarang aku ikut bersamamu ke rumah sakit, tegas Rosa yang bersikeras dengan keinginannya. Bilang aja kamu kangen pengen bersama-sama aku ya, Sa. Hehehe, canda Coki sambil melirik ke arah Rosa di sampingnya. Ih, apa-apaan sih, Coki? Enggak jelas banget, ucap Rosa sambil mencubit lengan Coki dengan wajah tampak malu. Coki jadi mengadu kesakitan dibuatnya. Di lobi rumah sakit Coki dan Rosa bertemu dengan kedua petugas kepolisian yang sudah menunggunya. 81. Selepas membaca novel The History of Love karya Nicole Krauss, Lionelian kembali masuk ke dalam rumah Coki yang terasa sepi dan sunyi. Dia coba menyalakan televisi dengan volume suara yang cukup keras sengaja untuk membuat suasana di dalam rumah jadi lebih ramai, sambil duduk bersandar pada kursi empuk yang terdapat persis di depan televisi berukuran besar yang sedang ditontonnya. Merasa mulai bosan di rumah, Lionelian mengambil ponsel untuk menelepon adiknya. Halo Coki, aku bete di rumah sendirian, adu Lionelian pada Coki di sana. Kenapa enggak keluar aja Kak, atau ke kantorku ketemu Susan, jelas Coki. Loh, emang kamu belum ke kantor? Belum, aku masih ada urusan di kantor polisi. Loh, di kantor polisi? Emangnya kenapa, Coki? Aku ada masalah sedikit. Aku dilaporkan melakukan penganiayaan oleh seorang dokter, padahal aku tidak melakukannya, hanya kesalahpahaman saja. Dokter itu sudah menarik balik laporannya, tapi aku tetap harus ke kantor polisi untuk proses pencatatan dan saksi, jelas Coki apa adanya. Aneh kamu, Coki, punya masalah serius kok enggak ngomong ke aku. Apalagi menyangkut kepolisian, kalau terjadi apa-apa denganmu bagaimana? Tentu saja aku sebagai keluargamu yang bertanggung jawab, kan? Ungkap Lionelian merasa cemas dengan keselamatan adiknya. Tenang saja Kak, tidak akan terjadi apa-apa. Oh, aku cuma diminta ambil keterangan sama polisi, terus aku langsung ke kantorku kalau sudah beres, jelas Coki. Tenang-tenang, enggak bisa begitu Coki. Kalau sudah menyangkut masalah hukum itu bukan sepele, paham enggak kamu? Pokoknya aku segera menyusul ke sana. Wah, sekarang juga alamat kantor polisinya, cepat aku tunggu. Pinta Lionelian, lalu dia bergegas menekan tombol off pada remote TV dan pergi ke kamar tidurnya untuk mengambil tas tangannya yang berwarna coklat. Dengan memesan Grab, Lionelian menuju ke kantor Polsek Jaksel sesuai alamat yang dikirim Coki lewat WA. Saat di dalam Grab dia baru sadar kalau dia lupa mengganti baju tidurnya, karena terlalu terburu-buru.
Untung saja alat make up-nya ada di dalam tas, sehingga saat di perjalanan dia bisa touch up wajah walaupun serba tipis dan sederhana. Ada masalah apa Mbak mau ke kantor polisi? Mau mengurus kehilangan ya? Tanya sopir Grab yang tampak masih muda dan memiliki wajah yang cukup manis itu pada Lionelian yang masih melakukan touch up di kursi penumpang belakang. Iya, aku mau ngurus kehilangan mantan. Hehehe. Canda Lionelian sekenanya membuat si sopir Grab itu tertawa. Bisa aja sih Mbak, kalau mantan hilang nggak usah dicari Mbak, ganti saja dengan yang baru, ujar si sopir sambil tersenyum melanjutkan obrolan dengan Lionelian hanya untuk mengisi kekosongan selama perjalanan. Masalahnya aku belum bisa move on sama mantanku, terus gimana, dong? Gampang tuh, Mbak, becokir nomor kontak dan medsosnya semua. Dengan tidak berhubungan lagi dengannya dijamin Mbaknya bisa cepat move on, saran si sopir Grab. Pengalaman pribadi ya, Mas. Selidik Lionelian. Ya begitu deh. Apalagi setelah nyambi jadi sopir Grab, aku sama sekali enggak kepikiran mantan, yang kepikiran sekarang cuma setoran. Hehehe, keren kamu, Mas. Masih muda memang saatnya bekerja keras untuk meraih cita-cita. Kalau mantan buang ke laut saja. Hehehe, tapi, benar Mbaknya ke kantor polisi mau cari mantannya? Ya enggak lah, aku cuma bercanda. Kirain, Mbak, sebenarnya aku mau ketemu adikku yang ada sedikit masalah dengan seorang dokter, makanya pas aku dengar kabarnya, aku buru-buru sampai lupa ganti baju tidur. Oh gitu, pantasan aku heran kok si Mbak ke kantor polisi pakai baju tidur. Tapi terus terang, masih tetap kelihatan cantik kok. Hehehe, aduh senangnya dipuji, nanti aku kasih uang tip deh, Mas. Tapi enggak beres kan? Sumpah enggak, Mbaknya memang cantik mirip artis Korea, puji supir Grab. Terima kasih, hehehe, ucap Lionelian membuatnya tersenyum hingga ke telinga. Lionelian merasa senang mendapat pengemudi yang asyik diajak ngobrol, setidaknya bisa menghilangkan rasa bete sebagian tadi di rumah Choki merasa kesepian tanpa ada teman bicara. Hingga tanpa terasa perjalanannya sudah sampai ke tempat tujuan sesuai titik lokasi pemesanan Grab yang dibuatnya. Saat tiba di kantor kepolisian kehadiran Lionelian langsung jadi perhatian, selain karena pakaiannya yang tidak biasa, menggunakan baju tidur marun selutut dan legging berwarna hitam sebetis, juga karena paras wajahnya yang cantik dan sedikit oriental. Lionelian juga memiliki percaya diri yang tinggi, Lionelian tidak tampak canggung sama sekali. Itulah yang membuatnya terlihat anggun dan menarik walaupun hanya memakai pakaian tidur. Choki, panggil Lionelian ketika melihat Choki akan dibawa masuk ke bagian dalam kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Choki yang sudah mengenal sumber suara yang memanggilkannya adalah Lionelian menengok ke belakang. Demikian pula Rosa yang sudah duduk di ruang tunggu tidak jauh dari tempat Choki berdiri, jadi memperhatikan wanita yang menghampiri Choki. Cantik sekali dia, itu yang pertama diucapkan dalam hati oleh Rosa saat pertama kalinya melihat Lionelian. Siapa dia ya? Gumam Rosa memperhatikan dengan seksama gadis itu, karena Rosa merasa pernah melihatannya. Aku harus ke dalam sekarang, Kak, tunggu saja di lobi ya, ucap Choki yang melihat kekhawatiran di wajah kakaknya. Pak, tolong izinkan aku ikut ke dalam bersama adikku, ucap Lionelian pada petugas yang mendampingi Choki. Maaf tidak boleh ditemani, Bu, Pak Choki harus masuk sendirian, begitu prosedur yang berlaku, jelas petugas. Aku takut terjadi apa-apa denganmu di dalam sana, Choki, aku sering mendengar kasus orang yang tidak bersalah bisa jadi tersangka, lalu ujung-ujungnya dibilang salah tangkap setelah diinterogasi dan dipukuli, ucap Lionelian pelan seperti berbisik pada Choki menyampaikan kerisauannya. Tenang saja, Kak. Semua ini tidak seperti yang kamu bayangkan, tuntutan terhadap aku sudah ditarik balik, aku hanya datang sebagai saksi untuk memberi keterangan. Jangan berpikir yang macam-macam, oke? Tegas Choki sambil memandang Lionelian dengan wajah penuh keyakinan. Oh, iya, aku kesini bersama temanku, namanya Rosa, itu yang duduk di bagian depan berbaju toska. Ucap Choki sambil menunjuk ke arah Rosa yang sedang duduk sendirian bermain ponsel dan mencuri-curi pandang ke arah Chokin dan Lionelian.
Lian pun akhirnya akur untuk membiarkan Choki masuk ke bagian dalam kantor kepolisian. Lalu dia berjalan ke ruang tunggu dan bermaksud menghampiri Rosa. Saat Lian berjalan ke arah Rosa, kebetulan Rosa sedang membuka galeri foto di ponselnya. Maka dengan sangat jelas dia bisa mengetahui dengan yakin kalau wanita yang barusan berbicara dengan Choki dan sedang berjalan ke arahnya itu adalah salah satu dari dua gadis yang berada pada foto yang dikirimkan oleh Panji tempo hari. Jantung Rosa seperti berhenti seketika menyadari gadis cantik itu sudah berdiri di depannya, dan mengulurkan tangan kepadanya. "Hei, Rosa, ya, kenalkan aku Lian, boleh aku duduk di sampingmu?" Ucap Lian memperkenalkan diri pada Rosa yang tampak sangat gugup. Bersambung 82. Lian merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan gadis yang selama ini hanya diketahui namanya, dari cerita teman dekatnya, dan juga dari Choki. Bagi dirinya, Rosa termasuk gadis cantik walaupun berpenampilan dan berdandan sederhana, jauh dari kata mewah dan glamor. Inilah saatnya dia mengorek isi hati Rosa yang sebenarnya pada Choki. Pikir Lian. Apakah Choki tadi yang memberitahu kalau dia bersama dengan aku? Tanya Rosa heran, karena Lian mengenali namanya. Iya, betul, Choki yang bilang kalau kamu itu kawannya, jelas Lian. Kalau boleh tahu, kamu teman satu kantor atau teman apa? Karena selama ini dia tidak pernah cerita tentang kamu, tambah Lian memulai investigasi untuk mengenal lebih jauh tentang Rosa. Aku juga lupa kapan pertama kali kenal Choki, sudah bertahun-tahun lamanya kami bersahabat, jadi aku tidak pernah mengingatnya. Bukankah seperti itu sebuah persahabatan? Tidak perlu mengira dan menghitung-hitung, semua mengalir begitu saja, jelas Rosa terdengar tulus dan penuh makna apa yang coba diungkapkannya. Kesan pertama yang Lian bisa rasakan, dari intonasi suara dan cara bicaranya, sangat jelas kalau Rosa itu gadis yang penuh kelembutan dan apa adanya. Kelihatannya kamu sangat sedih sekali, apa ditahannya Choki ada hubungannya dengan masalahmu? Tanya Lian ketika melihat ada air mata menggenang di pelupuk mata Rosa, lalu butiran kristal itu bergulir di pipinya yang bersih dan mulus tanpa sentuhan blush on atau perona pipi sedikitpun. Rosa tampak mengangguk-angguk tanpa berkata apa-apa selain suara tangisnya. Tadi pagi sebelum berangkat kerja saat kami sarapan, Choki tidak cerita apapun. Makanya aku sok mendengarnya tiba-tiba berada di kantor polisi. Lihatlah, aku sampai lupa mengganti baju saking paniknya buru-buru pergi ingin memastikan keadaan Choki di sini. Aku benar-benar tidak ingin ada kesulitan sekecil apapun padanya, apalagi kalau sampai ada masalah besar terjadi padanya. Ucap Lian coba mengatakan kalau dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Choki. Maafkan aku ya, karena ingin membantuku keluar dari masalah ibuku di rumah sakit. Choki malah terlibat dengan urusan hukum seperti ini, ucap Rosa sambil terdengar terisak. Memangnya kenapa dengan ibumu? Selidik Lian, ibuku dirawat di rumah sakit dan pimpinan rumah sakit melakukan markup atas tagihan perobatan ibuku. Jadi Choki membantuku untuk melawan dokter itu, dengan membuktikan kecurangannya, setelah ketahuan dia tidak terima dan malah melaporkan Choki ke pihak berwajib. Begitu ceritanya. Jelas Rosa sesekali sambil menyeka air matanya. Tapi, untunglah semua karyawan di rumah sakit mendukung Choki, sehingga sekarang pimpinan rumah sakit yang jahat itu sudah diamankan dan laporan terhadap Choki sudah dicabut, tambah Rosa menyudahi ceritanya. Oh, jadi begitu. Rupanya perhatian sekali Choki denganmu ya, tapi anehnya dia tidak cerita sama sekali perihal ini padaku, karena aku kira ini bukan hal sepele. Apalagi harus berhadapan dengan orang kelas atas setingkat direktur rumah sakit. Aku benar-benar khawatir kalau masalah ini akan berbuntut panjang, ucap Lian coba memperluas obrolan dengan Rosa. Maksudnya berbuntut panjang bagaimana? Tegas Rosa. Aku hanya memikirkan sesuatu yang paling buruk bisa terjadi pada Choki, seandainya dokter itu tidak terima atas tindakan Choki yang menyebabkannya berurusan dengan masalah hukum. Lalu dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya, dia bisa membayar siapa saja untuk membalas dendamnya pada Choki. Bukankah artinya sekarang keselamatan Choki dalam bahaya? Maaf kalau aku terlalu berpikiran terlalu jauh seperti ini, semata-mata karena aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan Choki.
karena dia teramat sangat berarti bagiku, ucap Lionel Lian coba memancing emosi Rosa dengan ucapannya yang sangat meyakinkan. Dek, seperti ada pukulan telak yang menghujam di dada Rosa mendengar ucapan Lionel Lian, sama sekali tidak terpikirkan olehnya kalau Choki setelah ini dalam bahaya. Apalagi dia mendengar sendiri di rumah sakit saat Dr. Davin mengancam akan menuntut balas tindakan Choki yang telah menyebabkannya berurusan dengan pihak berwajib. Rosa tiba-tiba merasa sangat bodoh melibatkan Choki dalam masalahnya, pikirannya mendadak buntu, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi saat mendengar ucapan Lionel Lian yang mengatakan kalau Choki sangat berarti bagi dirinya, pastilah Choki dan Lionel Lian memiliki hubungan khusus. Apalagi mereka sudah tinggal satu rumah, membuat Rosa makin bersalah, melibatkan Choki dalam urusan yang sangat berbahaya sedangkan mereka hanya sebagai sahabat, tidak lebih dari itu. Aku berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan Choki, bahkan aku rela mengorbankan nyawaku demi keselamatan Choki, ucap Rosa lirih membuat hati Lionel Lian tergetar. Tenanglah, Rosa, kamu jangan terlalu menyalahkan dirimu atas kejadian ini. Itu tidak baik untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Aku yakin, Choki berani mengambil resiko untuk membantumu pastilah sudah dalam pertimbangannya. Mungkin bagi Choki kamu memiliki prioritas untuk ditolong karena kalian berdua sudah bersahabat sejak lama. Pastilah ada ikatan khusus di antara kalian yang membuatnya merasa terpanggil untuk membantumu. Ucap Lionel Lian coba menenangkan hati Rosa yang pastinya tengah dilanda rasa bersalah. Sebagai orang yang sama-sama menyayangi Choki, mulai hari ini lebih baik kita lalui bersama-sama masalah yang akan dihadapi Choki. Kita sama-sama menjaganya agar terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Bagaimana Rosa, apa kamu setuju? Tanya Lionel Lian sambil memandang ke wajah Rosa di sampingnya. Iya, Lionel Lian. Aku merasa terima kasih sekali atas nasihat dan pandangan yang kamu berikan. Kalau tidak ketemu kamu mungkin aku hanya akan merasa senang saja karena sudah keluar dari masalahku dan Choki juga sudah terbebas dari tuduhannya, sehingga kami lengah tidak berpikir kemungkinan ada masalah yang akan timbul setelah ini. Kamu memang gadis yang cerdas dan cantik, cocok sekali untuk menjadi pendamping Choki, ucap Rosa coba mengulas senyum kepada Lionel Lian walaupun ada rasa getir yang tiba-tiba terasa di dalam dadanya harus mengakui kalau Choki lebih pantas untuk orang lain dan bukan dirinya. Kamu juga gadis yang cantik dan baik, Rosa, walaupun baru pertama kali bertemu kamu, aku sudah langsung merasakan aura positif dalam dirimu. Pertahankan itu Rosa, kamu yang paling tahu dirimu seperti apa, dan kamu juga yang paling tahu lelaki pilihanmu seperti apa. Mungkin yang ciri-cirinya seperti Choki. Hehehe, canda Lionel Lian coba mencairkan suasana. Biasa aja, Lionel Lian. Aku sudah lama kenal Choki, jadi sudah tahu banyak sifat dan perangainya. Yang aku rasa sih lebih banyak enggak cocoknya dengan aku, kami selalu bertengkar. Jadi kalau harus memilih lebih baik aku cari tipe cowok lain selain Choki. Kalau Choki untuk kamu saja Lionel Lian, aku enggak mau. Hehehe. Balas Rosa yang jelas sekali dirinya coba menutupi perasaannya yang sedih serta kecewa dan berusaha mengalihkannya pada Lionel Lian yang dianggapnya telah memiliki hubungan khusus dengan Choki. Oh iya, kalau boleh tahu sejauh mana hubunganmu dengan Choki? Tanya Rosa setelah perasaannya mulai dapat dikendalikan dan merasa nyaman melanjutkan pembicaraan dengan Lionel Lian. Tentu saja aku dan Choki saling mencintai, bahkan aku sudah tinggal bersama di villa milik Choki. Jelas Lionel Lian yang coba menggoda Rosa sambil menatap jauh ke dalam mata gadis berbulu mata lentik itu. Jelas, di sana Lionel Lian melihat ada seguret rasa cemburu yang tak mampu ditutupi gadis itu. Bersambung ke bab 83, Mauliate Matur Nuwun.